Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syahrullah, SPD MPD, dosen dari STI Al-Ghazali Bone. Saat ini saya merupakan salah satu peserta PKDP Angkatan 2 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 1 yang saya ajarkan di program studi pendidikan agama Islam sebagai mata kuliah dasar umum. Kita akan membahas materi yang sangat menarik dan penting, yaitu fondasi sebuah kalimat, subjek dan verb. Baik, selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswa, jika pada pertemuan pertama lalu kita sudah membahas language component dan part of speech, maka pada pertemuan kedua kita akan membahas subjek dan verb. Nah, adapun capaian pembelajaran atau learning objective adalah Anda semua diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi dengan tepat mana subjek utama, verb utama dalam sebuah kalimat. Adapun outline perkuliahan kita akan mencakup beberapa poin, yaitu introduction, kemudian konsep, subjek, dan verb, dilanjutkan dengan quiz, ada review, dan terakhir ada penugasan. Nah, pada bagian kita masuk pada bagian pengantar, subjek dan verb. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah subjek dan verb itu mudah dipelajari? Mengingat kalian pernah mempelajarinya di SMA atau di SMP, ataupun kalian tentu pernah mempelajari SPOK di dalam bahasa Indonesia. Nah, apakah subjek dan verb agreement ini mudah? Nah, untuk menjawabnya, mari kita lihat perbandingan dalam struktur tata bahasa Indonesia yang ada di slide ini. Pertama, kalimat seorang wanita telah menikah. Ini adalah kalimat yang utuh dan jelas. Ada subjek, ada aktivitas dan kondisi, ada eh, verbnya. Kemudian kedua, ini adalah frasa seorang wanita yang telah menikah. Apakah ini kalimat lengkap? Tentu bukan. Ini belum kalimat lengkap. Lengkap. Ini baru merupakan frasa karena tidak ada verbnya. Nah, kalimat ketiga, kalian perhatikan. Seorang wanita yang telah menikah yang berdiri di depan pintu menghalangi jalanku. Kalimat ini menjadi sangat panjang atau disebut kalimat kompleks. Nah, disinilah tantangannya. Kita harus jeli melihat mana inti subjeknya dan mana kata kerja utamanya. Nah, apakah ini mudah? Nah, tentu perlu analisis lebih dalam ketika mendapatkan kalimat yang kompleks. Dan biasanya di dalam teks, umumnya kalimat-kalimat yang kompleks, bukan kalimat yang sederhana seperti SPOK, subjek, predikat, objek. Tapi ada beberapa kalimat yang kompleks yang mana terdiri induk kalimat, ada anak-anak kalimat, serta beberapa kalimat yang memiliki banyak adjektif yang panjang sehingga sulit mengidentifikasi subjek dan verb. Nah, itulah pentingnya mengapa kita akan belajar lagi subjek verb lebih dalam di materi perkuliahan kali ini. Karena tentu kalian telah mempelajari di SMA, maka kita akan mempelajarinya lebih lanjut atau lebih ke arah analisis. Nah, tentu saja kemampuan kalian dalam tata bahasa Indonesia sangat berpengaruh dalam mempelajari grammar ini karena secara umum mirip antara tata bahasa Indonesia dan tata English grammar dalam proses pembentukan fondasi sebuah kalimat, yaitu
subjek dan verb. Setiap kalimat pasti ada subjek dan verbnya. Begitupun di dalam tata bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Itulah fondasi sebuah kalimat. Nah, pada bagian ini, bagian kedua, konsep dasar subjek dan verb agreement. Sekarang kita akan masuk ke aturan mainnya, yaitu subjek verb agreement. Sederhananya, kita harus mencocokkan kata kerja dengan verbnya. Contohnya, my wife is beautiful. Is merupakan kata kerja dari subjek my wife. Kenapa bukan are? Karena my wife adalah singular. Makanya disebut pasangannya. Tidak sembarang berpasangan. Subjeknya punya pasangan tersendiri. Apakah subjeknya plural atau singular? Nah, di sini dilihat ini subjeknya, kemudian ini verbnya. Nah, subjek itu apakah dia singular atau plural? Dan itu akan menentukan verbnya, apakah verbnya plural atau verb singular. Nah, verb juga dipengaruhi oleh tenses, yaitu penanda waktu. Nanti kita akan pelajari juga itu, karena verb itu akan berubah seiring dengan perubahan waktunya, atau disebut aturan tensesnya. Nah, apa saja sih yang bisa menjadi subjek? Nah, berikut saya tampilkan yang bisa menjadi subjek, yaitu noun, noun phrase, noun clause, gerund, infinitive, dan preposition. Nanti ke depannya ini akan menjadi materi yang akan lanjut kita bahas karena masing-masing merupakan memiliki pertemuan sendiri karena ini eh, tidak mudah karena misalnya noun phrase yang mana seperti apa noun phrase kemudian noun clause. Nah, contohnya kalian baca dulu di sini. Nah, ini seperti ini. Misalnya Syahrullah was English teacher, itu adalah subjek. Kemudian seperti ini yang dibilang noun phrase. Nah, ini dia yang dinamakan noun clause. Ajaran. Itu aturan selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Nah, bagaimana sih kita mengidentifikasi verb? Setelah tahu apa saja yang bisa menjadi subjek, kita kita akan menganalisis apa saja yang bisa menjadi verb. Nah, berikut ini yang bisa menjadi verb. Ada to be. To be yang misalnya kalian kenal yaitu is are, ya betul, to be. Yang dipengaruhi oleh juga penanda waktu, was, were. Ini sama, tapi ini bentuk pasnya, ini bentuk present. Seperti itu. Kemudian verb yang verb ber, berverb atau verb dasar seperti do, does, did, have, that, kemudian ada namanya irregular verb. Nah, selanjutnya ada modal. Ini bisa menjadi verb juga. Kemudian ada verb phrase. Nah, ini semua bisa dipengaruhi oleh wak penanda waktu atau disebut dengan tenses. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang tenses. Nah, sebagai bahan untuk melihat pemahaman kalian, kita akan menganalisis. Mari kita uji pemahaman kalian, apakah betul fondasi kalian subjek verb sudah bagus atau tidak. Apakah kalian mampu bisa menemukan subjek dan verb pada teks berikut. Nah, kita akan sama-sama nanti berdiskusi yang mana verbnya, yang mana subjeknya seperti itu. Kalian baca dulu. Nah, nanti eh, didiskusikan lebih lanjut jika tidak mengerti yang mana verb dan yang mana subjeknya. Kalian akan memasukkan ini di tugas kalian nantinya. Kalian tinggal menandai memblok, oh ini verbnya, kemudian ini subjeknya. Nah, seperti itu. Nah, adapun tips untuk mengidentifikasi yang mana subjek utama dan subjek dan verb utama dalam sebuah teks. Nah, perhatikan dulu apakah itu kalimat simple, kalimat yang compound, atau kalimat yang kompleks.
Yang kalau kalimat simpel itu mudah, ada subjek satu subjek, kemudian langsung verb. Tapi kalimat compound atau kompleks biasanya terdiri ada anak kalimat dan induk kalimat. Setiap anak kalimat dan induk punya masing-masing punya subjek dan verb. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau panjang biasanya kompleks. Dilihat dari apakah dia berbentuk klausa atau ada conjunction. Nah, itu paling penting. Oh, kita harus mengetahui klausanya dan conjunctionnya. Nah, itu tipsnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada materi perkuliahan lainnya, misalnya adjective clause. Ada materi khususnya. Karena adjective clause itu biasanya yang eh, menjelaskan sebuah subjeknya. Makanya berbentuk klausa adjektif. Dengan kata participle id, kemudian eh, kalian harus melihat apakah ada redundansi dan elipsis. Nah, ini materi tinggal lanjut. Apakah ada kalimat yang terpotong, sebenarnya kalimat yang utuh tapi diringkas namanya elipsis. Dan ada peredundansi. Ini materi yang akan kita pelajari nantinya di bagian adjektif klausa. Kemudian kalian juga harus mengenali yang mana gerund, yang mana prepositional, yang mana adverbial phrase. Yang paling penting, kalian harus meningkatkan kosakata kalian yang lebih banyak. Kalian harus memahami setiap fungsi kata, word classes, apakah ini noun, apakah ini adjective, apakah ini adverb, apakah ini verb. Nah, kalian harus mengenali itu, mengenali vocabulary yang mana fungsinya, apakah dia berfungsi sebagai noun, apakah dia berfungsi sebagai kata sifat, seperti itu. Dan semua ini akan menjadi materi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, subjek verb adalah fondasi sebuah kalimat. Nah, fondasi kalimat itu disusun oleh batu bata dan penyusunnya itu dari banyak aturan. Contohnya tenses, adjective clausa, makanya penjabarannya nanti lebih rumit lagi. Kalau kita berbicara subjek dan predikat terdengar mudah, tapi ternyata ada aturan yang banyak di dalamnya. Makanya penting untuk eh, mempelajari ini sebagai sebuah fondasi grammar, subjek dan verb. Nah, selanjutnya kuis. Kalian bisa untuk mengerjakan kuis. Setelah ini, kalian buka linknya yang saya kirimkan melalui grup WhatsApp dan grup em, dan LMS. Ada link di sana untuk pengerjaan kuisnya. Nah, ya, review materi kalian baca sendiri. Nah, ini adalah apa yang telah kita pelajari. Kemudian masuk di penugasan. Nah, penugasannya kalian baca sendiri. Di sini ada sebuah keterangannya. Kalian kumpulkan di Google Drive atau eh, di LMS. Google Drive itu untuk folder misalnya mengumpulkan PDF-nya di sana. Itu sebagai backupnya ada di LMS kalian. Nah, jika Anda ingin materi lebih lanjut, kalian bisa merujuk referensi buku dari Suherman, B.T. Asar, kemudian Raymond Murphy. Itu adalah buku rujukan yang saya pakai. Nah, sekian materi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.